Berdampingan dengan budaya, sama halnya menyelamatkan kita dari ancaman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami finalis dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya Kaya Sudrajat dan saya Nurul Syafika dengan bangga mempersembahkan karya esai yang berjudul Revitalisasi Budaya Sipakainga terhadap Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Ketiga di Masa Pandemi COVID-19, sebuah solusi. Adapun yang melatar belakangi esai kami adalah 17 tujuan dari 169 indikator pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang digaungkan oleh pemimpin besar dunia. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan ketiga dari pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yang merupakan titik fokus utama yang mesti diselesaikan saat ini. Terdapat 9 target pada tujuan ketiga pembangunan berkelanjutan, di mana pada target ketiga berbunyi pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis dan penyakit menular lainnya. Salah satu penyakit menular yang paling berbahaya saat ini yakni virus Corona 19, di mana data terbaru menurut WHO tanggal 25 Agustus 2021, di mana ada 212 juta kasus dunia, 4 juta diantaranya ada di Indonesia. Problematika pandemi COVID-19 dengan solusi yang ditawarkan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan nampaknya tidak menjadi acuan utama berhentinya rantai COVID-19. Banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan menjadi masalah kita bersama. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ada solusi untuk mengatasi jumlah pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia? Jawabannya pasti ada. Apabila pelanggaran protokol kesehatan yang menambah naiknya jumlah kasus positif, maka bisa dibantu dengan penerapan budaya. Indonesia kaya akan budaya. Salah satu budaya dari suku Bugis yaitu Sipakainga. Menurut Sandi Saleh tahun 2016, Sipakainga merupakan salah satu konsep kesalingan dalam praktik nilai-nilai budaya Bugis yang berasal dari kata inga yang berarti ingat. Kata Sipakainga memberikan arti saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasihat, pandangan, dan pendapat orang lain. Menerima saran dan kritikan positif dari siapapun atas dasar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Berlatar permasalahan di atas, arti tumpuannya mesti diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa. Perlu penerapan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan dalam berbagai tahap. Pertama, pelajari asal kata Sipakainga. Sipakainga memiliki arti inge yang berarti ingat. Penerapan ini sangat emosional untuk mencapai kata religius sehingga perlu upaya-upaya untuk mempelajari makna kata dasar dari Sipakainga tersendiri. Kedua, mempelajari lebih lanjut mengenai Sipakainga. Ada banyak contoh perilaku untuk saling mengingatkan kesesama manusia di lingkungan dengan cara yang luar biasa. Terbentuk empati dan sugesti dalam diri untuk melatih bagaimana cara mengingatkan kesesama baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga, memperhatikan Sipakainga tersebut secara langsung dalam upaya menumpaskan pelaku pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi. Ini dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, menjadi tauladan di tengah masyarakat dengan tidak memandang status, terutama suku, agama, dan ras dengan cara efektif dan solutif, maka bisa diyakini bahwa jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan akan menurun. Keempat, sosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai budaya Sipakainga. Ada banyak cara sekarang bagaimana mensosialisasikan yang baik dan mudah diakses oleh seluruh pihak. Cara-cara sederhana seperti pertama, melalui pemuda dengan
ataupun organisasi kepemudaan. Pemuda dapat saling membantu untuk menyebarkan kepada masyarakat dan meneruskannya kepada pembuat kebijakan agar budaya si pakai ingat mudah meluas. Kedua, mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam menerapkan budaya si pakai ingat dalam mengurangi jumlah pelanggaran protokol kesehatan. 3. Mengadakan suatu forum atau penyebaran informasi mengenai budaya si pakai ingat di seluruh elemen masyarakat. Keempat, melalui kreativitas dan teknologi yang dimiliki, pemuda dapat mengembangkan informasi mengenai budaya si pakai ingat melalui beberapa media. Media tersebut seperti bentuk poster, audio maupun visual melalui YouTube dan media sosial lainnya. Sosialisasi sederhana dengan penerapan konsep yang matang seperti di atas diharap bisa dijalankan dengan proses-proses yang luar biasa. Dengan adanya solusi, maka proses mesti diselaraskan dengan tujuan yang ada. Pembangunan berkelanjutan tujuan ketiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Pada indikator ketiga, bahwa diperlukan adanya antisipasi melawan penyakit menular. Budaya si pakai ingat ada dan menjadi sebuah solusi untuk melawan dan mengantisipasi penyakit tersebut. Adapun kesimpulan dalam esai kami, yakni dalam mengatasi pandemi COVID-19, maka kolaborasi antar masyarakat, pemuda dan pemerintah melalui budaya si pakai ingat dapat menjadi gagasan dan ide yang dapat disalurkan dalam upaya pemutusan rantai COVID-19 di Indonesia. Demikianlah presentasi esai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntaskan pandemi COVID-19 dengan budaya si pakai ingat.